Filosofi yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah 7 jalan yoga. Jadi, yoga bukan hanya sekedar cara kita memperlakukan fisik kita, namun juga cara kita memperlakukan dan mengkondisikan mental kita. Ada 7 jalan yoga. Jalan yoga yang pertama disebut sebagai Raja Yoga. Raja Yoga adalah praktek yoga yang tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Praktek yoga dalam Raja Yoga ini dilakukan dengan dasar Ashtanga Yoga, yaitu 8 pilar yoga. 8 pilar yoga ini akan kita bahas di video teori selanjutnya, yaitu yang pertama yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Masing-masing artinya akan kita bahas di video selanjutnya. Praktek yoga atau jalan yoga yang kedua disebut sebagai karma yoga. Karma yoga adalah praktek yoga yang melatih seluruh aksi dan reaksi yang didasarkan pada pengorbanan dan pembersihan diri dan pembersihan jiwa dan pembersihan pikiran. Jadi seluruh apa yang dilakukan melalui aksi perbuatan harus didasarkan pada proses tersebut untuk bertujuan untuk membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran. Karma yoga juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak seyogianya kita mengharapkan timbal balik hal yang sama kepada diri kita. Misalnya kita mengaplikasikan karma yoga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu berbuat baik kepada semua orang yang kita temui. Namun, mungkin tidak semua orang akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita mengaplikasikan karma yoga ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan bisa menerima apabila seseorang berbuat jahat atau berbuat yang negatif kepada kita atau kepada makhluk lain. Hal tersebut harus kita pahami bahwa reaksi dan aksi yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tanggung jawab dirinya sendiri, bukan tanggung jawab kita. Maka dengan memahami karma yoga, kita bisa memfokuskan kepada perilaku diri kita sendiri. Yang penting kita memiliki niat yang suci, niat yang baik untuk membantu orang lain. Hal tersebutlah yang disebut sebagai karma yoga. Jalur yoga yang ketiga disebut sebagai Jnana Yoga. Jnana Yoga adalah praktek pembelajaran dan pendalaman yoga yang dilakukan dengan mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan melalui buku-buku dan teks-teks Upanishad yang telah tertulis ratusan tahun yang lalu. Dengan melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dalam referensi-referensi tersebut, kita akan mengasah logika kita, sehingga kita bisa mengevaluasi perspektif-perspektif diri kita sesuai dengan cara pandang yoga. Jnana Yoga juga diketahui sebagai salah satu praktek yoga yang sangat sulit. Karena apabila kita hanya memperkaya referensi logika, maka kita harus memiliki praktek disiplin pikiran yang sangat tinggi. Apabila disiplin pikiran kita tidak memenuhi level tertentu, atau pikiran kita sangat terganggu dan sangat terdistraksi dengan segala hal, maka kita tidak akan bisa memahami apa sebenarnya makna dan hakikat yang tertulis dalam Upanishad atau teks-teks yoga tersebut. Untuk itulah diketahui, Jnana Yoga adalah salah satu praktek yang tertinggi dan yang paling sulit. Jalur yoga yang keempat disebut sebagai Bhakti Yoga. Bhakti Yoga diketahui juga sebagai sebuah proses pengabdian. Jadi proses pengabdian ini adalah proses di mana kita memiliki keyakinan terhadap sesuatu tertentu. Dengan kita meyakini hal tersebut, seluruh hal yang kita lakukan dalam aksi dan reaksi kita dalam kehidupan sehari-hari adalah menganut kepercayaan tersebut. Sehingga kita bisa melakukan sebuah pengabdian yang secara mendalam,
bukan hanya dalam pikiran, namun juga dalam hati kita. Bhakti yoga banyak diimplementasikan ke dalam ritual-ritual religi misalnya, atau ritual-ritual personal masing-masing yang disesuaikan dengan spiritual masing-masing dari masing-masing orang. Hal ini juga sudah termasuk ke dalam praktek bhakti yoga. Praktek bhakti yoga adalah salah satu praktek yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan keyakinan yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Dan juga untuk kita bisa membantu proses pikiran kita agar lebih fokus. Dan selain itu, kita juga akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman dalam batin kita. Jalan yoga yang kelima disebut sebagai Hatha Yoga. Hatha Yoga adalah sebuah praktek yoga yang disertai dengan usaha yang kuat untuk mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Hatha Yoga memiliki praktek yang sangat luas, termasuk praktek fisik dan praktek mental. Seluruh manfaat dan tujuan Hatha Yoga adalah untuk mencapai keseimbangan batin dan keseimbangan lahir. Jalan yoga yang keenam disebut sebagai mantra yoga. Mantra yoga adalah praktek yoga yang dilakukan dengan mempelajari dan mendalami suara dan bunyi. Bisa juga dilakukan dengan mantra-mantra tertentu yang disertai dengan teknik meditasi tertentu. Tentunya teknik-teknik meditasi dalam mantra yoga ini sangatlah detail, karena setiap suara yang kita keluarkan akan memberikan energi-energi yang berbeda terhadap tubuh dan pikiran kita. Hal inilah yang menyebabkan mantra yoga adalah salah satu praktek yoga yang dapat kita dalami dan juga dapat membantu tubuh kita untuk mempelajari self-healing dan untuk mencapai keseimbangannya sendiri. Jalur yoga yang terakhir disebut sebagai Tantra Yoga. Tantra Yoga adalah praktek yoga yang sangat luas, di mana praktek yoga ini mempelajari seluruh struktur kehidupan tubuh manusia. Bukan hanya tubuh fisik, namun juga tubuh yang berbentuk energi dan frekuensi. Juga mempelajari tentang aura, cakra, dan seluruh hal yang terkait dengan tubuh manusia, sistem struktur tubuh manusia secara mendalam. Tantra Yoga memberikan perspektif yang sangat luas terhadap bagaimana kita bisa memperlakukan tubuh kita menjadi lebih baik, membersihkan tubuh kita dari hal-hal yang negatif, dan juga mengatur tubuh kita agar selalu sehat dan seimbang, dan tentunya awet muda. Seluruh jalur yoga yang saya sebutkan tadi bisa diimplementasikan oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Seluruh jalur yoga ini akan bermanfaat untuk membuka perspektif kita terhadap kehidupan kita sehari-hari dan memberikan referensi-referensi yang sangat luas mengenai apa yang bisa kita lakukan selama hidup kita. Jadi dengan begitu kita juga bisa mengeksplorasi diri kita sendiri dan mempelajari potensi diri kita yang terdalam semaksimal mungkin. Dan juga tentunya kita bisa belajar untuk menyeimbangkan diri dan kembali pada kealamiahan diri kita masing-masing.